Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Destia Putri Cahyani dengan NIM 230021666, sesi 0197, mata kuliah Manajemen Humas, dan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadiri MPD dan Ibu Merika Setiawati MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep manajemen humas atau public relation. Yang mana pada konsep ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu ada marketing, yang kedua ada advertising, yang ketiga yaitu ada branding, dan yang terakhir yaitu public relation. Yang pertama itu marketing. Marketing ini biasanya kalau dikenal di kalangan masyarakat itu lebih dikenal dengan sebutan pemasaran. Nah, pemasaran ini itu sebuah proses untuk orang lain atau masyarakat agar tertarik pada produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, biasanya marketing atau pemasaran ini dimulai dari proses pengembangan produk, di mana nantinya kita akan menjelaskan tentang keunggulan, kelebihan, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu melakukan distribusi, terus menjual produk dan melakukan pengiklanan. Di marketing atau pemasaran ini lebih berfokuskan pada meyakinkan orang lain atau masyarakat tentang produk kita agar terjual. Yang kedua yaitu ada advertising. Advertising ini yaitu salah satu promosi, biasanya digunakan untuk mengarahkan komunikasi persuasif kepada pembeli sasaran atau target pasar kita dan masyarakat, di mana bentuk penyajian promosi ini berupa iklan yang bersifat non personal. Advertising ini dilakukan secara berulang-ulang kali, dan media yang digunakannya yaitu yang pertama ada iklan bergambar, yang kedua yaitu ada iklan video, yang ketiga ada konten bersponsor, dan yang terakhir yaitu iklan di media sosial. Yang mana yang kita tahu pada saat ini media sosial ini memiliki pengaruh yang tinggi terhadap promosi-promosi produk. Dan mungkin kalau menurut teman-teman marketing dan advertising ini sama, namun terdapat perbedaan marketing dan advertising, yang mana secara sederhananya marketing ini dapat dipahami sebagai perencanaan, pelaksanaan, serta analisis dalam aktivitas usaha yang bertujuan mendatangkan penjualan. Sedangkan advertising ini kegiatan yang dapat menarik perhatian konsumen melalui jasa penyedia informasi. Yang ketiga yaitu ada branding. Mungkin kalau menurut teman-teman branding ini dan brand sama, namun terdapat perbedaan bahwa brand ini yaitu memuat tentang tujuan atau hasil ya, yang terusnya itu identitas, loyalitas, dan apa yang diberikan serta representasi. Sedangkan branding itu sendiri yaitu berhubungan dengan proses komunikasi efektif, riset pasar, pendekatan melalui layanan atau produk. Nah, branding ini memiliki pengertian yang mana dilakukan untuk membangun hubungan dan memperkuat identitas suatu produk atau merek. Branding ini memiliki berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan membesarkan identitas kita, identitas sebuah merek atau brand yang kita miliki dengan cakupan yang sangat luas, meliputi ada nama produk, ada logo, ada karakter, dan persepsi konsumen akan brand kita.
Dan yang selanjutnya yaitu ada public relation. Nah, public relation ini yaitu proses komunikasi dua arah antara organisasi dan publik untuk mendukung fungsi dan tujuan manajemen. Nah, di public relation ini kita tidak perlu lagi untuk melakukan seperti kayak mengajak atau membangun citra positif, karena pada branding tadi kita dapat membangun citra positif sehingga orang lain sehingga kita tidak perlu menjelaskan tentang produk kita, tetapi orang lain telah tahu. Selanjutnya yaitu ada konsep umum tentang public relation, yang mana public relation ini yaitu suatu proses yang sangat terkenal dari Mark Tons yang dikasih Fawcett yang diberi nama dengan RISE. RISE ini merupakan singkatan dari Research, Action, Communication, dan Evaluation. Terdapat beberapa penjelasan yang bagian research itu yaitu penelitian lapangan untuk menemukan data-data akurat seperti mendatangi industri. Sebagai contohnya misalnya pada lulusan alumni universitas, kita sebut saja Universitas Negeri Padang, tidak diterima di industri tersebut, maka nanti akan ada pihak-pihak yang akan mendatangi industri dan melakukan penelitian sehingga dapat ditangkap bahwa ternyata mahasiswa alumni Universitas Negeri Padang ini memiliki kemampuan bahasa Inggris yang kurang dan kemampuan public speakingnya yang kurang. Selanjutnya yaitu ada action. Action ini yaitu data yang kita bawa dari industri tadi. Data yang dari industri itu kita bawa ke instansi atau lembaga atau ke kampus Universitas Negeri Padang untuk melakukan perubahan. Yang selanjutnya itu ada communication. Communication ini itu mengkomunikasikan data-data ini dalam bentuk tindakan kepada semua publik internal, yaitu semua publik di bagian dalam organisasi atau di bagian dalam kampus tadi yang terlibat untuk disampaikan kepada mahasiswa sehingga mereka bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang benar dan baik, serta mereka memiliki kemampuan public speaking yang baik. Nah, nanti pihak kampus akan melakukan seperti kayak membangun atau membuat jurusan yang berkaitan dengan public speaking itu sendiri, sehingga nanti pesanan dari lulusan alumni Universitas Negeri Padang ini bisa diterima di industri-industri manapun. Yang selanjutnya adalah evaluation, yaitu proses pemberian status atau kepastian terhadap suatu hasil atau suatu hasil penilaian. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan saya tadi bahwa terdapat 4 konsep public relation atau manajemen humas. Yang pertama ada marketing atau pemasaran tadi. Yang kedua ada advertising. Yang ketiga yaitu ada branding. Yang keempat itu ada public relation itu sendiri. Nah, public relation ini yaitu ketika kita tidak perlu lagi menjelaskan kepada orang lain tentang produk kita, karena orang tersebut telah tahu melalui branding dan advertising. Nah, untuk konsep umumnya yaitu public relation ini suatu proses yang sangat terkenal dari Marston yang dikasih konsep yang diberi nama dengan RISE,
Yang mana RISE ini itu singkatan dari Research, Action, Communication, dan Evaluation. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Mohon untuk mensubscribe dan like. Bye-bye.